Sambil harap-harap cemas, Nindi Ayunda melenggang masuk ke ruang penyidik Bareskrim Polri tanpa sepatah kata pun, tanpa meladeni awak media yang lama menanti kedatangannya siang 31 Mei kemarin. Betapa tidak, situasi genting tengah dihadapi penyanyi berdarah Minang tersebut setelah sebelumnya mangkir dari panggilan penyidik pada 5 Mei lalu. Saat itu, alih-alih datang memberikan kesaksian terhadap kasus kekasihnya Dito Mahendra atas kepemilikan senjata api dan bahan peledak, Nindi justru memilih pelesiran ke negeri Gajah Putih, Thailand. Sudah ada pemanggilan tanggal 5, suratnya datang tanggal 5, saya dipanggil juga tanggal 5, terus saya berangkat juga ke Bangkok tanggal 5. Jadi kan biasanya kalau bersurat itu kan harusnya jauh-jauh waktu. Jadi suratnya datangnya tanggal 5, saya dipanggilnya juga tanggal 5, jadi makanya nggak bisa datang. Celakanya, dalam pengembangan kasus penggeledahan rumah DPO Dito Mahendra, pihak berwajib menemukan indikasi dugaan keterlibatan orang-orang terdekat dalam persembunyian dan pelarian Dito. Kasus ini pun sudah dinaikkan statusnya ke tingkat penyidikan, dan Nindi berada di kursi panas karena kembali dipanggil sebagai saksi utama yang akan diperiksa. Ini kan saya nggak ada keterkaitan di case-nya ya, pokoknya nanti tunggu aja lah. Tunggu aja ya Mbak, karena soalnya tentang Tio ceritanya ini itu gitu, jadi nanti tunggu aja. Sejumlah spekulasi beredar saat Nindi berada di dalam ruang penyidik Bareskrim, termasuk isu-isu kemungkinan terburuk. Setelah dicecar 40 pertanyaan, Nindi dipersilakan kembali ke rumah oleh penyidik. Pihak Nindi mengaku dirinya memang hanya diperiksa sebagai saksi dan membantah keras tudingan ikut terlibat dalam skenario pelarian seorang Dito Mahendra. Tadi juga kita sekitar ada 40 pertanyaan sudah kita jawab, tapi balik lagi ya, memang sikap kita dari awal untuk terkait materi pemeriksaan kita nggak bisa buka semua karena kita menghormati penyidikan ya yang sedang berlangsung. Tapi yang perlu diingat bahwa Mbak Nindi tidak pernah menyembunyikan Dito. Yang kedua, Mbak Nindi tidak pernah memberi pertolongan apapun kepada Dito waktu sehingga dia tidak bisa ditemukan sekarang. Itu yang paling penting. Konsistensi agendanya, dan kita juga katakan bahwa Mbak Nindi tidak pernah terlibat mengetahui bahwa Mas Dito adanya senti di Mas Dito di rumah itu. Tapi sempat tanya sama penyidik kenapa akhirnya kan ini diperiksa, ada hubungan apa saat akhirnya diperiksa sebagai saksi? Ada hubungan khusus kan, ada hubungan pacaran dengan Mas Dito, jadi mungkin karena dia ada hubungan kedekatan maka diperiksa. Tapi kalau terkait objek-objek perkara yang tadi, Mbak Nindi tidak ada kaitannya sama sekali. Jika dengan tegas mengaku tidak terlibat dalam persembunyian Dito sang kekasih, lantas bagaimana Nindi menjelaskan dugaan bahwa sebagai orang terdekat Dito, dan apakah mengetahui adanya indikasi pelarian Dito Mahendra, dan kapan sebenarnya Nindi terakhir kali bertemu Dito? Benarkah seorang Nindi Ayunda sudah mulai lelah menghadapi ini semua? Dengan kepada penyidik, kita nggak bisa buka lagi lebih dalam karena itu nanti kewenangan penyidik ya. Tapi artinya udah bertemu sejauh ini sama Mas Dito? Sudah saya sampaikan ke penyidikan, dia terbawa-bawa, ya mudah-mudahan semuanya bisa cepat selesai. Masih sekarang mengikuti proses hukum. Kita menghormati proses penyidikan gitu, menghormati proses penyidikan, apapun panggilan polisi kita pasti datang. Sementara itu, Shandy Aulia untuk ketiga kalinya kembali absen dalam sidang perceraiannya dengan David dan hanya dihadiri oleh kuasa hukumnya. Seperti Shandy, David juga nyaris tak pernah muncul batang hidungnya di hadapan publik, apalagi di ruang sidang. Di Timothy Winsert, sidang cerai Shandy dan David kemarin memasuki babak pembacaan gugatan. Selanjutnya, dalam 2 pekan ke depan, majelis hakim akan mengagendakan pemeriksaan saksi. Untuk hal ini, pihak Shandy kabarnya sudah menyiapkan 2 saksi terpilih. Agendanya hari ini adalah pembacaan gugatan, dan gugatan sudah dibacakan, lantas diminta oleh majelis hakim untuk menyerahkan bukti-bukti tertulis, dan kita sudah menyerahkan bukti-bukti tertulis. Terus majelis hakim mengagendakan untuk 2 minggu ke depan, yaitu tanggal 14, untuk mengajukan bukti-bukti saksi. Jadi update dari persidangan Ibu Shandy Aulia seperti itu. Kita memang sebetulnya sudah memberitahu kepada pihak Bu Shandy Aulia bahwa saksi sebetulnya sudah ada, cuma majelis hakim memberi kesempatannya di 2 minggu ke depan. Tapi udah disiapkan keluarga sudah. Pak atau? Biasanya kita ada pihak
dari luar dan mungkin satu dari pihak keluarga. Sama-sama 3 kali absen di persidangan, baik Shandy dan David kabarnya bukan karena tidak saling ingin bertemu atau soal ada perseteruan panas yang ingin dihindari. Sebaliknya, keduanya komit untuk bisa secara baik-baik dan tidak bisa hadir dikarenakan adanya kesibukan masing-masing yang tidak bisa ditinggalkan. Kalau kita ingat pembicaraan awal dari saya dan Bang Shandy pada waktu itu kan memang kita bisa secara baik-baik. Dilihat nanti aja pas kesaksian besok tanggal 14 mungkin didampingi oleh beliau saksinya, mungkin juga tidak. Nanti tergantung besok nanti ingin hadir apa enggak. Yang jelas kesaksian besok itu 2 orang itu kan pasti melibatkan Bu Shandy Aulia. Ya ada kemungkinan hadir, ada kemungkinan tidak.